Bentuk ikonografi dalam keagamaan seperti pembuatan patung untuk dipuja, adalah suatu ciri yang umum yang terdapat pada pemujaan berhala. Dalam tradisi penyembahan berhala juga biasanya dengan menggambarkan sembahan secara antropomorfis, yaitu sebagai wujud manusia. Tradisi Mesir kuno, menggambarkan dewa mereka sebagai pria atau wanita yang berkepala hewan. Seperti Horus, adalah seorang laki-laki yang berkepala Raja Wali. Sekhmet adalah seorang perempuan yang berkepala singa betina. Anubis seorang laki-laki berkepala serigala, Hathor seorang perempuan berkepala sapi, dan lain sebagainya. Praktek penyembahan berhala sering dikaitkan dengan tradisi paganisme. Dalam sejarah, istilah paganisme lazim digunakan oleh komunitas Kristen awal di Romawi pada abad keempat, guna membedakan keimanan mereka dari praktek dan tradisi para pemuja dewa. Sejak saat itu paganisme menjadi salah satu kategori pembeda yang penting di dalam proses kristenisasi di luar Eropa. Tradisi pagan dianggap bertentangan dengan kepercayaan Kristen, karena kaum pagan menganut aliran politeis yang kontras dengan Kristen dengan paham monoteisnya. Agama penyembah berhala dapat dilihat dari ciri-ciri, yaitu 1. Setiap agama yang menggunakan arca sebagai bagian dari pemujaan. 2. Setiap peradaban yang terdapat seni pahatan yang tinggi. Sebelum masuknya agama Islam, para penduduk Arab sudah memiliki beberapa agama dan kepercayaan, misalnya pada bangsa Arab Khotan yang bermukim di negara Yaman yang menganut kepercayaan Syabaiyah. Apa itu kepercayaan Syabaiyah? Kepercayaan Syabaiyah yaitu suatu kepercayaan tentang adanya kekuatan yang terdapat pada bintang-bintang dan matahari. Ada suatu riwayat menyebutkan bahwa proses perubahan kepercayaan bangsa Arab pada masa pra-Islam disebabkan dan berawal dari ketika seorang pembesar Huzah, yang bernama Ammar bin Lu'ay. Ia pergi ke Syam, yang sekarang kita kenal dengan Syria. Ia menuju ke kota tersebut karena menurutnya Syam adalah kota para rasul. Di kota itu Ammar bin Lu'ay melihat bagaimana tata cara peribadatan yang biasa mereka lakukan yaitu menyembah berhala. Nah kemudian, dari melihat tata cara peribadatan yang berbeda tersebut, ia meminta sebuah berhala dari penduduk Syam sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat perantara dalam ibadahnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada waktu itu. Kemudian berhala tersebut diberi nama Hubal, yang kemudian ditempatkan di tengah Ka'bah. Setelah itu, Ammar meminta masyarakat Mekah untuk menyembah Hubal sebagai Tuhannya mereka. Berhala ini kemudian diletakkan di Ka'bah, dan dijadikan sebagai pemimpin para berhala-berhala lainnya. Lalu, dari manakah asal kata berhala itu? Ditinjau dari asal katanya, kata berhala yang digunakan di Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Batara, yang artinya, yang terhormat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berhala berarti patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Berhala juga berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu barala, yang artinya dewa. Yaitu objek berbentuk makhluk hidup atau benda buatan atau tukangan tangan manusia yang didewakan, yang disembah maupun dipuja masyarakat pembuat itu. Demikian penjelasan tentang istilah berhala. Semoga bermanfaat, terima kasih.